Konflik perbatasan Sino-Soviet di tahun 1969 adalah kisah tentang bagaimana dua raksasa komunis hampir memulai Perang Dunia Kedua karena sebuah pulau kecil di tengah sungai. Pada saat itu, dunia sedang menahan napas dalam perang dingin antara Barat dan Timur. Namun ancaman terbesar bagi perdamaian dunia justru datang dari dalam blok komunis itu sendiri. Dua raksasa Uni Soviet dan China yang dulunya bersumpah sebagai saudara ideologi, kini saling menodongkan moncong tank dan hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan. Hanya karena sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni bernama Zhenbao. Dunia hampir saja menyaksikan perang nuklir total antara dua sesama negara komunis. Bagaimana kisah persahabatan ini berubah menjadi kebencian mematikan? Mari kita bongkar. Hubungan Moskow dan Beijing sebenarnya sudah retak sejak kematian Stalin. Mao Zedong merasa Uni Soviet di bawah Khrushchev telah lembek terhadap Barat dan mengkhianati nilai revolusi. Sebaliknya, Soviet menganggap Mao sebagai pemimpin yang berbahaya dan tidak bisa diprediksi. Ketegangan ideologi ini merembet ke urusan tanah. China mulai menggugat perjanjian-perjanjian lama masa kekaisaran yang dianggap merugikan mereka. Di perbatasan sungai Ussuri, tentara kedua belah pihak mulai sering terlibat perkelahian fisik tanpa senjata api, hanya adu jotos dan tongkat untuk memperebutkan wilayah. Di tanggal 2 Maret 1969, suhu turun sehingga minus 30 derajat Celcius. Pasukan China melakukan penyergapan mendadak terhadap patroli Soviet di Pulau Zhenbao atau Pulau Damansky dalam bahasa Rusia. Pertempuran pun pecah di atas sungai yang membeku. Untuk pertama kalinya peluru tajam menggantikan adu jotos. Soviet membalas dengan tank T-62 yang saat itu sangat rahasia dan canggih. Namun China berhasil melumpuhkan satu unit tank tersebut dengan ranjau dan granat anti-tank. 2 minggu kemudian, Soviet melancarkan serangan balasan besar-besaran menggunakan artileri roket BM-21 Grad yang menghujani posisi China. Ratusan tentara tewas, perbatasan yang tenang berubah menjadi ladang pembantaian yang membara di tengah salju. Situasi pun menjadi sangat berbahaya. Uni Soviet mulai memindahkan divisi-divisi tempur dari Eropa Timur ke perbatasan China. Kabar burung beredar bahwa Moskow sedang mempertimbangkan serangan menggunakan senjata nuklir untuk menghancurkan fasilitas nuklir China di Lopnur. Kekaisaran Merah diambang perang saudara global. Mao Zedong memerintahkan rakyatnya untuk menggali lubang perlindungan bawah tanah di seluruh negeri. China bersiap untuk perang rakyat jangka panjang melawan invasi Soviet. Melihat ancaman Soviet yang begitu nyata, China pun melakukan manuver yang tak terduga. Mereka mulai mendekat ke musuh bebuyutan mereka, Amerika Serikat. Ketakutan akan Uni Soviet memaksa China membuka diri. Inilah awal mula diplomasi pingpong dan kunjungan bersejarah Presiden Nixon ke Beijing. Strategi Amerika Serikat sangat cerdik, memecah belah blok komunis dengan mendukung pihak yang lebih lemah, yaitu China, untuk mengimbangi pengaruh Soviet. Menyadari China kini punya pelindung baru dan berisiko terjebak dalam perang dua front, Soviet akhirnya melunakkan sikap. Ketegangan mereda meskipun hubungan kedua negara tidak pernah benar-benar pulih hingga runtuhnya Uni Soviet. Konflik di tahun 1969 adalah bukti bahwa kepentingan nasional seringkali lebih kuat daripada kesamaan ideologi. Pulau Zhenbao yang dulunya menjadi pemicu perang kini telah diserahkan sepenuhnya kepada China melalui perjanjian damai tahun 1991.
Pulau Zhenbao yang dulunya menjadi pemicu perang kini telah diserahkan sepenuhnya kepada China melalui Perjanjian Damai tahun 1991. Ya, tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?